Timothy Ronald bilang dia gak percaya sama psikologi dan itu cuma buat orang yang lemah. Tapi ironinya, diri dia sendiri adalah bentuk nyata dari korban mental health psikologi yang sangat nyata. Kayak biasa, tonton sampai habis untuk ngerti poin gue. First of all, gue pengen bahas dari sisi shadow projection. Jadi shadow projection itu adalah mekanisme kita di saat kita memproyeksikan bagian dari diri kita yang kita benci ke orang lain. Kalau dalam kasusnya Timothy Ronald, shadow projection dia adalah orang-orang yang dia anggap miskin dan tidak sukses. Hal ini dikarenakan dia belum berdamai sama diri dia di masa lalu, dan itu sebabnya tiap kali dia ngelihat orang yang miskin atau gak sukses, dia tuh benci dan marah banget gara-gara dia seperti melihat diri dia di masa lalu. Dan itu juga alasannya kenapa dia menggunakan bahasa yang sangat kasar ke orang-orang ini. Poin selanjutnya adalah unconscious defense mechanism yang dia gunakan untuk melindungi hatinya dari merasakan rasa sakit. Nah, manusia itu punya banyak defense mechanism, mulai dari projection, repression, displacement, dan masih banyak defense mechanism lainnya. Nah, dalam kasus Timothy Ronald, defense mechanism yang dia pakai adalah sublime, yaitu defense mechanism di mana kita mengarahkan emosi negatif yang kita punya. Kita menyalurkan emosi itu ke hal-hal produktif dan positif. Misalnya kita nge-gym, tapi Tim Ron kan gak mungkin nge-gym ya. Atau misalnya kita main basket, nulis lagu, atau bahkan bikin bisnis. Dan ini juga sebenarnya yang terjadi sama Andrew Tate dan banyak tokoh self-improvement lainnya. Tapi sebenarnya defense mechanism sublime ini kan positif. Emang bener positif. Tapi yang jadi problem adalah di saat kita nggak pernah berani untuk menghadapi luka batin kita di masa lalu. Dan selalu kabur dengan berbagai macam defense mechanism yang kita punya. Sadly, gue melihat Timothy Ronald sebagai sosok yang sangat punya banyak luka di masa lalu. Mulai dari trauma sama sistem pendidikan, trauma sama kemiskinan dan ketidaksuksesan, dan juga trauma-trauma lainnya. Dan of course, sebenarnya banyak juga hal-hal positif yang bisa kita contoh dari seorang Timothy Ronald. Mulai dari karakternya yang hardworking, pinter dan suka baca buku, kritis dan gak takut sama kultur sosial yang udah terbentuk selama ini, dan juga keberanian dan kepercayaan dirinya sendiri. Tapi of course, ada juga hal-hal yang gak patut dicontoh lah. Dalam mencontoh manusia manapun ya kita perlu ambil positif dan buang negatifnya. Jangan jadi fans brain rot yang mendewa-dewakan seorang manusia karena manusia gak ada yang sempurna. Dan gue pun ngelihat beberapa karakter development di dalam diri seorang Timothy Ronald kok. Makanya menurut gue sayang banget kalau misalnya dia belum berdamai sama masa lalunya. Karena justru dengan dia berdamai, dia akan semakin menjadi seorang Timothy Ronald yang utuh. Atau bahasa lainnya self-actualization. Jadi gimana menurut kalian? Apakah lu pada udah berdamai sama masa lalu lu? Atau sebenarnya sama aja kayak Timothy Ronald, cuman beda defense mechanism aja? Coba komen di bawah. Nah, kalau lu nggak follow gue sekarang, mungkin lu nggak akan lihat gue lagi. Jadi kalau misalnya lu mau menjadi pengguna sosial media yang berwawasan, yang nggak brain rot dan melatih fokus dan attention span lu tahu harus ngapain. Ya, aku lab itu untuk menghibur. Kalau kau nggak terhibur, berarti bukan ukuran kau pembicaraanku. Lab aku bukan untuk kau, ya. Kau makan sampah, makan nasi basi, ya. Kalau ada inang-inang cari nasi basi di Medan itu untuk makan babi, kau minta nasinya yang kental-kental itu, yang udah berhari-hari. Bu, untuk aku aja nasi inilah, nggak usah untuk babi kau gitu. Anjing. Yaudah ya. Jam berapa sekarang? Ya Allah, masih ada waktu loh. Kemana ya bunda ya? Masih ada waktu loh bunda, 12 menit lagi. Udahlah bunda muak ya, bye semuanya. Udah bunda muak, bye. Mana ini matikan live-nya? Ini matikannya kayak mana?